Di kesempatan ini terima kasih atas keluangan waktunya. Kita mau ngobrol-ngobrol. Mohon berkenan sharing pengalaman menjalankan wirausahanya masih sebagai mahasiswa begitu. Perkenalkan dulu mungkin nanti saya Unan dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Mungkin dari Mas Nanda dulu, Mas Yoga nanti kita gantian aja saling menimpali begitu. Silakan. Halo Mas Yoga, salam kenal. Aku sekarang masih mahasiswa di Teknologi Rekayasa Internet SVUGM 2018. Jadi sekarang masih di mahasiswa aktif semester 8. Ya. Salam kenal Mas Yoga, Bu Unan. Monggo Mas Yoga. Saya Bu. Iya. Oke. Teman-teman, perkenalkan nama saya Norman Prayoga, biasa dipanggil Yoga. Saya dari dulu itu di TE 16, lulus pada tahun 2019 dan sekarang berkesempatan melanjutkan pendidikan di D4 Trik. Sini saya juga masih kuliah sama dengan Mas Nanda. Kebetulan Mas Nanda dulu seingat saya mahasiswa praktikan. Iya ya Bu. Mas Yoga ini asisten saya gitu, semester 1 atau 2 gitu Bu. Iya. Sekarang udah jadi seperti ini kan. Jadi sama-sama direktur dua-duanya ini kan luar biasa ini. Oke. Jadi Mas Nanda sekarang lagi ini ya, proyek akhir ya Mas ya, menyelesaikan semester akhirnya. Yeah. Mas Yoga juga OTW? Ya, saya masih menyelesaikan kuliah 1 semester ini Bu. Alhamdulillah masih online. Baik. Mungkin ini cerita sedikit mungkin nama perusahaannya, bidangnya seperti apa begitu, Mas Yoga dulu mungkin gantian. Oke. Nama PT-nya. Kalau dari PT kami Bu, itu PT Helber Elektronika Indonesia, itu bergerak di bidang robotika, teknologi pendidikan dan teknologi alat kesehatan gitu. Nah, sebenarnya dari PT Helber sendiri itu diisi oleh teman-teman lama gitu, teman-teman dari bengkel jurusan dan tim robotik dulu. Reuni gitu ya? Ya, reuni seangkatan, ada yang adik tingkat juga. Jadi saya ngambilnya emang kebanyakan dari situ. Kami ketemu lagi 2021 Januari tepatnya. Itu kita udah diskusi mateng dan saya juga sudah bekerja di PT Stekhok dulu namanya. Teman-teman juga udah pada kerja di tempatnya masing-masing. Terus kita diskusi, kebetulan dulu ada satu proyek dan satu kesempatan buat diriin sebuah startup atau PT lah dulu langsung. Dulu awalnya mau CV karena kalau PT kok kayaknya berat gitu. Ya besar resikonya. Untungnya ya terus high return, high value. Nah, istilah kerennya seperti itu Mas. Ya, pas itu teman-teman gimana gitu komitmennya, terus akhirnya ya udahlah kita bareng-bareng bikin usaha itu. Kita diskusi mulai Januari dan akhirnya Maret tanggal 15 resmi jadi PT sesuai akte 2021. Kebetulan kemarin sudah 1 tahun ya, kalau sesuai administrasi sudah 1 tahun. Mantap. Terus sekarang berapa orang? Membernya sekitar 15 sampai 20 orang sih Bu. Dan itu emang kenapa banyak ya, karena emang garapan kami hardware sih. Jadi perlu banyak orang. Seperti itu. PT Helber Elektronika Indonesia, bidangnya robotik ya, lebih banyak. Monggo Mas Nanda. Oke, kalau saya yang dikembangkan itu namanya Nusa Demi. Jadi Nusa Demi Indonesia. Dulu di bulan Mei Juni 2021 kami itu punya visinya adalah ngelihat di market atau di sekolah, termasuk saya sendiri ketika SMK mengalami gurunya itu kurang. Pertama gurunya kurang dan yang kedua kurang kualitas, mohon maaf. Tapi emang itu yang kami ketemui di market itu. Bahkan sempat interview sama Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, interview sama gurunya, interview sama siswa, emang semuanya bilang gitu. Ada masalah kualitas gurunya kurang dan kuantitasnya kurang. Jadi awalnya Nusa Demi adalah kita pengen masukin orang-orang yang dia top 5 university atau top 10 university yang dia udah lulus, gimana kalau mereka masuk ke sekolah gitu, ngajar ke sekolah, dan mereka tuh sharing di sana, either dibayar ataupun nggak dibayar, ada opsi 2 itu. That's the goal of Nusa Demi di awal. Cuman setelah kita masuk, ternyata setelah di rollback lagi, market yang ditarget itu kurang tepat. Kami justru targetnya adalah market negeri.
Jadi sekolah negeri itu mereka tidak memiliki purchasing power. Misal saya mau undang guru tamu itu nggak bisa. Tapi kalau sekarang setahu pengetahuan saya dari Pak Menteri Nadiem Makarim itu ada juga program yang dari mahasiswa, memang mahasiswa mengajar gitu ada. Ada juga yang sekolah SMK dia diberikan alokasi dana khusus untuk guru tamu. So kalau dulu Nusa Demi tidak pivot istilah startupnya nggak ganti jalur gitu, mungkin akan kepake gitu sekarang. Nah, cuman akhirnya pindah itu goals utama Nusa Demi. Kemudian sekarang Nusa Demi ngapain? Nusa Demi sekarang sesimpelnya kayak Tokopedia. Kalau Tokopedia nge-connect antara seller sama buyer, Nusa Demi nge-connect antara teachers sama student gitu. Jadi Cemblang pendidikan ya. Betul, di bidang pendidikan. Jadi istilah kerennya edutech startup gitu. Semua orang bisa jadi mentor, semua orang bisa jadi user. Tapi setelah ditarik lagi ternyata kalau gitu sama aja tuh sama masalah tadi. Kalau semua orang jadi mentor, jadi teacher, lah ini kualitasnya mana? So ini sedang mau dinaikin levelnya sehingga orang-orang yang ngajar benar-benar orang yang sangat terpilih sehingga orang punya akses. Saya mau ngobrol sama Pak Nadiem tolong masuk ke Nusa Demi, saya bisa ngobrol tuh sama Pak Nadiem. Begitupun orang yang lainnya itu cerita tentang Nusa Demi gitu. Baik, ya ini cocok sekali deh jadinya sama departemennya, teknik elektro dan informatika begitu ya. Jadi dua-duanya ada di sini dan statusnya masih mahasiswa. Tadi berapa orang? 15-20 kalau yang ini? Sekarang yang aktif dedicated 4 orang, yang aktif freelance 3. Tapi sebelumnya ada sempat anak magang kita sampai 15 orang satu tim gitu. Cuman sekarang karena berbagai hal tinggal 4 orang yang dedicated. Terus mentornya? Mentornya sekarang ada 79. 79. Macam-macam, ada yang di bidang self development, ada yang dia di bidang marketing, di bisnis, kemudian ada orang juga yang sekarang SBMPTN, ada mentor khusus dia baru justru jadi top seller mentor karena orang tanya kalau aku mau daftar SNMPTN, apa sih raportku? Aku mau daftar SBM gimana gitu. Jadi kayak gitu-gitu marketnya. Baik. Sejauh ini user begitu? Berapa banyak sudah? Kalau sekarang di 1010 user, kurang lebih 1010-an user. Sejak itu September 2021. September 2021. Betul. 1000-an. Itu naiknya drastis itu di akhir tahun, Bu. Jadi biasanya fluktuatif tapi kecil-kecil. Kemudian kemarin di akhir tahun itu ada event yang bisa naik, jadi dia langsung tinggi, terus akhirnya naik-naik secara konstan lagi gitu. Baik. Kalau Mas Yoga sejak Maret kita sudah berapa proyek? Ada beberapa produk yang jadi apa ya? Yang jadi core gitu ya? Iya, core-nya kami itu di bidang pendidikan dulu ya, Bu. Mungkin yang pendidikan itu yang pertama ada alat peraga SD. Jadi kemarin itu sempat kami rapat sama FKKS yang forum kepala sekolah itu yang Muhammadiyah itu. Itu mereka pengen bikin SD robotik, kurikulum SD robotik gitu. Dari situ kami dari Helper mengusulkan gimana kalau kita bikin media pembelajarannya supaya interaktif dan teman-teman SD itu nggak ngayang-ngayang lagi gitu loh. Hanya kan kemampuan anak kan beda-beda, Bu. Gitu. Terus akhirnya kita riset kurikulum kelas 1 sampai kelas 6 itu mereka mempelajari apa saja sih kayak gitu. Dari Helper itu istilahnya pengen membawa taman pintar divisualisasikan. Nah, taman pintar kan ada semua, Bu, mulai dari kelas 1 SD sampai SMA itu kan ada semua medianya. Itu yang produk pendidikan buat fasilitasi teman-teman SD. Terus kami bekerja sama dengan sebuah PT yang IC namanya. Itu kerjasama kita supply di bidang robotikanya, medianya, media pembelajarannya situ. Jadi mungkin harapannya itu nanti robot-robot atau media pembelajaran di Indonesia itu bisa produk dalam negeri gitu kan. Robot Lego dan segala macam. Terus kita juga mikir nanti ada robot entertain. Jadi anak-anak habis belajar gitu kan lihat robot bisa joget gitu kan seneng. Nah itu sedang diriset juga sama teman-teman. Terus ada lagi satu produk yang sekarang masih berjalan itu matching fund yang sama FKUGM itu yang bikin apa? Lebih ke kesehatan ya? AR/VR-nya itu buat manajemen nyeri. Jadi teman-teman FK itu nanti kalau praktikum nggak langsung pakai patung apa manekin tempatnya langsung, tapi nanti bisa pakai virtual reality-nya itu tadi, pakai HoloLens. Terus nanti ada juga apps-nya yang sekarang masih dikembangin. Aplikasi itu kayak
kurikulumnya gitu loh Bu. Jadi nanti ada bab 1 bahas apa dulu, nanti ada kurs-kursnya dulu. Nanti kalau lolos baru bisa lanjut ke kurs e-learning 2. gitu ya? E-learning. Jadi nanti sebelum teman-teman mahasiswa itu menggunakan VR-nya, jadi sebelum tindakannya itu harus belajar dari situ dulu. Itu yang pendidikan. Terus yang kesehatan itu ada 3 produk yang kami kembangkan. Yang pertama kursi roda elektrik. Nah itu mungkin kursi roda elektrik udah banyak ya Bu di Indonesia, tapi kan sekali lagi itu produk-produk import gitu loh. Jadi kami melihat peluangnya itu dan kita lihat oh ternyata belum ada yang bikin kursi roda elektrik di Indonesia. Tapi kalau yang kursi roda manual gitu udah banyak, di Jogja pun ada gitu. Jadi kita kerjasama juga sama MHK itu buat bab kursi rodanya, rangkanya kayak gitu. Jadi itu yang kursi roda elektrik dan sekarang masih proses SNI sih. Jadi masih prosesnya emang agak lama gitu, terutama di birokrasinya. Terus yang produk kedua di blind stick itu tadi buat untuk teman-teman tunanetra itu tadi beraktivitas. Dulu kakak tingkat saya juga ada yang bikin PKM ya dulu. Jadi blind stick itu dibikin PKM, jadi kayak istilahnya kayak hewan peliharaan, jadi nanti dia menuntun kemana kayak gitu. Nah tapi kalau kami langsung jadi tongkat, nanti ada sensor yang nembak setengah lingkaran ke depan gitu, obstacle di depan ada apa, nanti ada warningnya, ada 2 indikator penghalangnya gitu loh. Itu ada 2, yaitu berupa suara outputnya sama getaran. Nah itu dulu awalnya kita fokus ke suara Bu, jadi belok kanan, belok kiri gitu. Cuma dari si user kadang malu Bu pakai suara kayak gitu. Jadi terdengar gitu. Akhirnya mereka minta getaran. Terus yang produk terakhir yang sedang kami garap hari ini juga teman-teman masih pada kerja itu kompresor medis DK50 itu buat nge-supply supply oksigen ke ventilator dan HFNC gitu. Untuk nextnya masih dalam wacana sih produk-produk Alkesnya, masih rapat-rapat aja Bu. Baik, berarti robotiknya tidak sempit begitu ya, lebih aplikatif, bahkan ke dunia medis pun gitu ya. Nah mungkin ini nih tantangannya tadi beberapa produk berarti kan diproduksi ya, kan untuk beberapa user begitu jadinya ya, disampaikan ke ini pengguna-penggunanya. Begitu juga Mas Nanda nih sudah 1000-an user begitu yang menggunakan, mentornya juga sudah 70-an. Sementara nih dua-duanya kan statusnya masih mahasiswa nih. Ya mungkin ada cerita begitu. Kayaknya kok kegalauan di mahasiswa gitu. Boleh di-share mungkin? Kalau saya jadi sebelum ini sudah semester 1 atau 2 ya Bu. Itu emang saya dari SMK, kemudian kebetulan SMK saya 4 tahun, di tahun keempat itu kalau teman-teman saya itu pada magang di tempat lain, nah itu saya juga udah mulai wirausaha gitu, sama 2 orang teman saya. Jadi dari 2018 sampai 2020, sebelum akhirnya kehantam pandemi itu juga udah wirausaha. Namanya Gondisina, itu juga sempat nge-educate, tapi secara offline ya. Belum pakai platform ya? Belum pakai platform. Nah kemudian akhirnya di pandemi, terus tutup tuh. Tutup, akhirnya memutuskan untuk ambil full time kerja. Jadi semester 5 ya, semester 5 di bulan September itu kalau saya nggak salah September udah mulai full time tuh. Saya jadi product manager di salah satu startup juga. Kemudian akhirnya jadi sambil kuliah terus kerja juga. Akhirnya ketemu tuh momen terlepas tadi di belakangnya ada belajar ABCDE, merasa oh ini aku pandemi belum kuat secara kapital, secara pemikiran segala macam, nulisnya belum ada tuh. Akhirnya di bulan itu Maret, April memutuskan, saya ngobrol sama atasan saya, Pak kalau saya mau keluar gimana gitu. Akhirnya itu saya ngomong dari Februari ya, saya mau resign segala macam. Terus ada 1 month notice gitu, kamu harus piring sama seseorang yang mau menggantikan selama saya akan keluar 30 hari, terakhir baru keluar tuh. Nah disitulah baru tadi muncul namanya Nusadimi sama teman-teman. Nah jadi kalau ditanya balik ke pertanyaan tadi, sebenarnya itu udah jadi kebiasaan sejak lama gitu, ngebagi waktu antara kamu kuliah sama kamu wirausaha. Saya bisa bilang ilmu itu saya dapetin sebelum masuk jadi kuliah. Nah jadi beruntungnya ya kan tuh sehingga bisa belok kanan kiri karena udah belajar duluan, sehingga di semester awal tidak terlalu ketinggalan gitu. Itu gimana tuh? Jadi bagi waktunya segala itu.
Kebetulan itu kan udah online ya Bu, udah pandemi di 2020 udah pandemi, jadi tugas kuliah dikerjakan ya. Betul. Kemudian dan kerjanya juga online juga. Saya setiap pagi itu meeting itu. Setiap pagi kalau jam kuliah jam 7, saya minta request sama tim developer saya jam 7 kurang 15 meeting ya. 15 menit meeting, kita sync up segala macam. Nanti baru sore meeting lagi. Nah, kalau kerjaan saya yang harus dikerjakan, kalau emang nggak ada kuliahnya kan ada kosong masuk, saya kerjain, kalau nggak di malam gitu. Ya. Jadi karena saya manage tim, ya penting kerjaan yang dilimpahkan ke saya selesai, dan saya bisa mengontrol tim saya juga, ini jalan, that's it the goal, gitu Bu. Baik. Ini jadi strict sekali ini ya jadwalnya ya, 15 menit tiap pagi begitu. Bagus sih Mas. Kalau kelas jam 7, kalau Mas Yoga gimana pengalamannya? Saya sempat cuti 1 semester pas dulu awal-awal helper itu emang karena ya ada beberapa faktor sih selain waktu juga. Dia emang tantangannya emang di situ sih Bu. Karena salah satu tugas saya harus ketemu klien, terus harus keluar Jogja lah istilahnya. Jadi ya kadang kuliah itu ya istilahnya keteteran gitu loh kalau untuk ngikuti jamnya gitu. Tapi kalau untuk ngikutin materinya kan sebenarnya bisa direview ulang, bisa tanya teman atau mungkin ya itu tadi belajar di luar gitu. Cuma untuk sesuai jamnya emang berat gitu untuk di TEDI ini terutama yang dari jam 7 sampai jam 4 gitu. Apalagi karena kami sudah PT yang harus menerapkan jam kerja juga kan Bu. Di awal itu pernah saya bikin nggak ada jam kerja tapi by deadline gitu. Itu malah nggak kondusif seperti itu Bu. Emang karena mungkin udah jadi budaya jelek ya, jadi nggarapnya mepet-mepet hamin berapa gitu. Deadliner gitu ya. Dan saya juga nggak bisa monitoring kerjaannya teman-teman sampai mana kalau nggak ketemu gitu. Dan yang saya rasakan juga kalau mungkin kerja dibawa pulang deket sama kasur itu banyak tidurnya gitu. Apalagi ya itu tadi PT saya kan juga di bidang hardware, jadi nggak mungkin kan di remote kayak gitu. Makanya kemarin di pandemi itu teman-teman banyak yang WFH, ada yang di remote kerjaannya. Kalau software emang bisa, kalau hardware ya gimana gitu ngeremotnya, mau gerendang remote gimana, nggak bisa. Cuma gimana triknya? Kita ngantisipasinya gini, kalau di helper masih 6 jam kerja, terus nanti 6 jam kerja itu kalau seumpama dipakai kuliah, kalau teman-teman ngikutin kuliahnya terus dan nggak bisa disambi gitu, ya teman-teman ganti after jam 4-nya kayak gitu. Tapi kalau seumpama bisa disambi ya dihitung. Nah, itu mungkin awalnya dulu saya monitoring teman-teman itu juga berat gitu loh Bu. Wah, jobdesk kok tumpuk-tumpuk kayak gitu. Akhirnya sekarang udah terstruktur, tata, ada HRD-nya yang ngurusin mulai teman-teman jam kuliah, jam segala macam. Jadi baru-baru ini sih Bu, baru 1 bulan atau 2 bulan ini mulai ditata kayak, oh nggak mungkin dong kan ada sistem absennya kayak gitu. Nggak mungkin dong dirimu sekarang ada kuliah full kok jam 4:30 udah absen check out kayak gitu. Berarti kamu nggak kuliah dong kayak gitu. Nah itu sudah mulai ditata sama HRD-nya. Kebetulan kan kita 2 tahun ini pandemi ya, terus gimana nih kira-kira membuat tetap berjalan begitu? Ya karena udah berjalan sampai setahun ini ya, terus adanya support dari ekosistem kami, kebetulan helper bergabung pada ekosistem yang bernama Kalasan Valley. Kebetulan di ekosistem itu banyak kakak tingkat saya juga, terutama yang kenal ya? Yang selalu nge-support baik dari segi moral bahkan material berupa mungkin komponen ya Bu, papan gitu. Kita sering kita butuh papan ini di helper, ya udah pakai punyaku dulu pakai. Nah, jadi biar nggak didramatisir, ya alhamdulillah helper nggak berat-berat banget gitu loh dibanding pendahulu-pendahulu saya sebelum dibikin ekosistem. Adanya ekosistem itu ya tujuannya itu buat istilahnya ngetuntun startup-startup kecil itu tadi kayak saya yang masih newbie itu biar bisa berkembang gitu. Dari ekosistem itu mengajari kami mandiri, jadi kayak keuntungan proyek A nanti dipakai starter untuk proyek B, muter gitu. Terus nanti yang teman-teman senior itu ya ngebantu paling kalau kita kesusahan dari segi teori, terus teknisnya kayak gimana itu dibantu, terus
keuangan dibantu, kita dikasih, tapi tetap ngembaliin. Ya istilahnya ya. Dipinjemin ya. Ya ringannya juga nggak ada bunganya itu tadi. Jadi kayak ya dilatih biar nggak manja juga. Jadi dari segi teknis juga kita dibantu, dari segi manajerial, keuangan juga dibantu. Baik, baik. Itu sih yang lebih bisa menguatkan, bisa bertahan sampai sekarang. Oke, jadi ada tim yang suportif, bahkan padahal tidak ada investor tetap begitu ya? Benar. Kalau Mas Nanda gimana dengan Nusademinya? Sama ya Bu, yang bikin bertahan tuh pertama idealisme anak muda. Saya masih 23 Darah tahun. muda, masih Masih bergejolak. 23 tahun, sangat tinggi banget idealisnya gitu. Sama Bu, kalau tadi Mas Yoga itu punya Kalasan Valley ya, yang nge-support. Nasdem juga punya tuh, jadi kayak ada yang dari program pemerintah, ada yang emang konsorsium angel investor gitu atau venture capital yang emang dia nge-support tuh ekosistem startup di Indonesia yang ada dari dalam negeri, dari luar negeri sama. Ada yang dari idealisme sendiri, ada support dari tim, ada support dari partners juga, dan ada support dari ekosistem yang emang startup itu juga ada. Kalau tadi kan nggak ada investor nih. Betul. Kalau dari Nusademi gimana? Ada Masih sama Bu, Nusademi sekarang juga masih bootstrapping. Jadi kalau cara pemodalannya gimana, kami di awal iuran. Jadi dari awalnya 6 orang founder ya, 7 founder, kami iuran bareng-bareng. Akhirnya terkumpul uang gitu. Nah uang itu buat operasional sampai akhirnya di September ya itu kita dapat bantuan dana hibah dari Kementerian Koperasi sehingga itu bisa nge-boost juga yang awalnya modalnya berapa ditambah itu gitu. Nah sekarang masih bootstrapping dari Januari sampai Maret ini itu udah mencari, karena bisnis modelnya beda ya. Kalau Nasdem itu kami akan take profit ketika user mencapai sekian. Nah tapi kalau tadi yang Mas Yoga kan ketika satu produk dikeluarin dan langsung ketemu tuh profit untuk satu selesai bisa ngembangin yang lain gitu. Nah sayangnya bisnis Nasdem nggak seperti itu. Tapi akhirnya di Januari sampai Maret ini kami menerapkan hal yang sama, nggak kamu bakar duit terus, tapi ada tuh bisnis unit lain yang gimana caranya kalau ini belum profit, aku punya yang lain nih yang bisa nge-profit ini sehingga ini tetap hidup. Nah terus sekarang sedang proses negosiasi Bu sama angel investor, belum ke venture capital, ke angel investor untuk masuk ke Nusademi gitu. Jadi masih bootstrapping tapi ada ranah untuk fundraising yang sedang disiapkan gitu. Ini menarik nih, saya jadi pengen ngulik dapurnya nih, dapur keuangannya nih. Tadi nggak ada investor ya, terus gimana ini membayar bulanannya begitu kondisinya misalnya? Kan produknya kan butuh riset ya. Ini terutama ya kalau yang software kan bisa dibilang modalnya PC udah gitu ya. Kalau ini kan komponen segala macam gitu. Gimana nyiasati untuk itu? Kalau nyiasati modal pertama ya Bu. Terus akhirnya bisa bulanan 15 orang itu tadi. Oke. Kalau dulu Helper itu awalnya emang ini sih ada program inkubasi sebesar 150 kalau nggak salah. Dari Kemenperin. Nah terus dari itu linknya juga dari YPTI Stekok juga dulu. Yang produk pertama itu ya kursi roda elektrik itu tadi. Kursi roda elektrik sama plastik. Nah cuma dari situ emang kita pure untuk riset pembuatan alat gitu. Nah terus kami nggak ngambil untuk apa ya gaji teman-teman atau operasional gitu enggak, tapi dari dana pantikan itu jadi semangatnya teman-teman saya awalnya. Nah pas ngerjain kursi roda elektrik, nah kita kan udah beli bahan nih, nah biar teman-teman apa ya dapat gajinya, itu kita ngerjain project lain. Terus untuk kebutuhan hire teman-teman bulan-bulan awal itu kita garap robot sensor tit gitu ya. Soalnya hak ciptain, jadi saya sensor. Garap robot itu ada keuntungan lah lumayan dari situ. Gitu. Nah itu cukup buat gaji teman-teman 1,5 bulan itu 500.000 kalau nggak salah. Jadi gaji teman-teman awal itu ada yang 500.000, terus ada yang sejuta gitu. Ya awal-awal kan pasti gitu. Memang masalah gaji itu kan sensitif banget kan, Bu. Tapi asal kita bisa menyampaikan ke teman-teman yang garap, kalau di breakdown, ya saya sempat nge-breakdown kayak gitu. Kalau kamu sebulan segini, nah sehari kan ada 6 jam nih. Nah tak hitung sampai tak breakdown sampai per jam, itu loh per jammu tak hargain segini.
Terus kan rata-rata kalau di sebuah perusahaan atau PT yang resmi kalau ada salah beli komponen istilahnya, Iya. atau ngerusain komponen kan kalau nggak potong gaji ya diganti. Iya. Nah kalau saya mungkin masih ada toleransinya kayak oh ya udah masih belajar, tapi ada Batas. ada batasannya kayak gitu tadi Bu. Kalau itu salah beli atau mungkin dirusake ya dirusake itu catetin kok bisa rusak itu kenapa gitu biar nggak terulang lagi jadi dokumentasi. Terus nek seumpama salah beli nggak jadi dipakai, nah nanti tim inventoris yang jalan kayak oh iki loh kita ada part ini yang kemarin nggak jadi dipakai. Nah nanti kalau open project itu harus utamakan untuk segera dipakai gitu. Jadi lebih ke penyampaian ke keluarganya sih Bu, biar teman-teman itu nggak Ya. lepas gitu loh. Makanya Komunikasinya dijaga ya. terus juga ya di sana nggak ada yang istilahnya ngebosi kayak gitu. Soalnya kan ya namanya kita lagi ngebangun, teman-teman kan lebih harus diperhatikan tuh Bu. Gitu. Seneng dihargai kayak gitu, Ya, aku dianggap diwongke. ada gitu, diajak diskusi biar nggak hilang. Tadi dari Kemenperin awalnya. Kemenperin. Mas Nanda, koperasi tadi ya? Ya, yang Kementerian pertama. Koperasi dan UKM. Selain itu ada ini lagi. Selain itu nggak ada sih Bu, Metriknya. lebih ke ya operasional bulanan dari tadi modal awalnya berapa dan ditambah itu. Itu memang tantangannya wira swasta ya begitu ya. Namanya usahanya sendiri ya dapatnya ya dari hasil usahanya sendiri. Pernah nggak sih kepikiran untuk berpaling begitu? Kalau Mas Nanda gimana? Apa ya? Ya Allah. Pandangannya tentang PNS begitu dibandingkan atau semangat wira swastanya lebih tinggi atau bagaimana? Monggo. Oke, kalau pandangan sih tentang PNS ataupun swasta, Ini bukan dalam rangka ini ya. Mau bukan dalam membandingkan. rangka bukan dalam rangka PNS tuh kurang ini enggak juga sih. saya dari kecil tuh nenek saya kalau doain saya tuh moga-moga sesuk nek gede tadi PNS ya oleh gitu. Itu Mbah Putri saya selalu doain saya seperti itu. Tapi di SMK atau mungkin awal kuliah ya, saya udah bilang, Mbak saya nggak mau jadi PNS gitu. Terus akhirnya sekarang doanya udah berubah. Oh ya. Jadi apa? Jadi seperti yang kamu minta gitu, tapi pakai bahasa Jawa. Pokoknya gitu-gitu Mbah Putri. Beliau saya bilang kalau saya sowan ndak pengen tak tengah kali putu-putu kabeh dan lain-lain gitu itu pakai bahasa Jawa. Jadi seperti itu. Jadi kalau tadi dibandingkan apakah PNS sama swasta, goalsnya sama. Kalau PNS dia nge-support program pemerintah biar memajukan Indonesia, swasta juga sama. Iya. Karena swasta dia nggak bisa masuk ke pemerintah meskipun sebagai regulator. Bisa Mas, Nah, pajaknya. oke, itu betul tuh. Itu apa ya? Setiap orang memiliki kewajiban untuk support ke negara gitu kan. Nah, tapi swasta perannya juga sama. Kalau tadi PNS beneran masuk directly ke pemerintahan, tapi kalau yang swasta dia bermain di luar, apa sih yang nggak dimainin sama pemerintah ataupun dia nge-support program pemerintah yang nggak di-cover di dalam gitu. Jadi menurut saya lebih baik kita jangan bandingin dua hal itu. Iya. Karena tujuannya sama, tinggal preferensi orang aja mau yang mana. Aku mau PNS karena sekarang kondisiku ini gitu. Mungkin saya juga nggak bisa ambil resiko untuk jadi wirausaha ketika kondisi saya berbeda dengan teman saya yang ambil PNS gitu. Jadi lebih baik, oke kita sama loh, sama-sama tujuannya sama, tinggal yaudah kamu A, kamu B, tinggal ya tadi kalau mau ngomong sama calon mertua, Mas juga mungkin mau ngomong sama calon mertua, tinggal disampaikan ya kerjanya apa gitu dan segala macam. Jadi lebih jiwanya Mengkomunikasikan, ya, betul. jiwanya lebih ke wira swasta ya. Iya, Lebih. jiwanya ke wira swasta gitu. Gimana kalau Mas Yoga gimana? Pandangan ini. Dari orang tua atau keluarga sih ya wis terserah kita gitu loh mau kayak gimana, yang penting kerjaan kita positif dan ya cukup gitu bermanfaat gitu buat teman-teman. Mungkin ini nggak usah ditiru ya teman-teman. Jadi dari bapak ini berpesan ya temenan sama siapa aja tapi jangan ikut kalau seumpama negatif gitu loh. Iya. Maksudnya tetap ditemani tapi nggak jangan ikut nyemplung situ gitu. Rata-rata kan ya orang tua kan nggak tahu ya. Swasta kan banyak kan Bu. Iya. Apa aja gitu kan nggak tahu. Bergerak di bidang apa? Oh robotika Pak. Oh ya wes. Udah kayak gitu doang. Terus sekarang pas diriin usaha sama teman-teman itu mikirnya saya dipecat dari Stegok. Dipecat tuh dari si kerjaanmu ganti yang lawas ya? kok ganti kok terus resikonya gimana, terus bangun sendiri itu kayak gimana. Ya mungkin pemikirannya orang tua, waduh bangun PT butuh modal MM-an kayak gitu, bangun pabrik kayak gitu. Ya, padahal cuma 2 rumah gitu awal. Cuma ngontrak rumah dulu ya awal-awalnya kan Bu.
dari mahasiswa mungkin beberapa masih melihat ini kurikulumnya nanti untuk mencetak tenaga kerja begitu, karena memang dari atas pun juga lebih banyaknya itu gitu. Tapi ternyata kan sekarang juga wira swasta itu juga digalakkan juga gitu untuk menjadi wira swasta itu seperti apa sih gitu. Ya mungkin sharing untuk teman-teman yang nantinya mau berkecimpung di swasta, perlu apa sih gitu persiapannya gitu, bagaimana bisa dapat dari mana atau bagaimana seperti itu. Nah, pertama yang saya rasakan dulu sebagai mahasiswa di semester awal, aku belajar apa sih ini gitu. Rasa yang aku belajar itu nggak penting. Mungkin karena udah tahu. Mungkin itu udah tahu, dan yang kedua di industri nggak pakai ini gitu. Ngapain kita belajar ini? Itu yang kepake juga sih sebenarnya. Betul sekali. Nah, itu betul sekali. Itu poin saya dulu ketika saya masih kecil. Maksudnya masih semester awal. Seperti itu gitu. Ternyata memang secara kurikulum dibuat seperti itu. Kamu tuh paham dulu pondasinya. Jadi poin saya adalah buat teman-teman yang masih di fase itu, nikmati proses itu gitu. Karena itu nanti akan dipakai di semester atasnya. Kalau tadi di bawah ini nge-skip, mau nggak mau harus ngulang untuk bisa paham di level atasnya. Jadi ini tuh fondasi yang sangat penting biar kita bisa berpikir kayak tadi. Tadi Mas juga sempat ngangkat juga gimana caranya kamu tuh belajar ini dan nanti prakteknya apa nggak tahu. Ternyata setelah nyemplung itu kepakai gitu kan. So itu poin saya yang pertama. Tetap semangat karena memang itu yang dipelajari gitu. Terus harus kuat basicnya ya. Betul, basicnya kuat dulu gitu. Terus yang tadi poin kedua dari Bu Unan, memang betul ini di universitas meskipun barangkali jurusan ekonomi pun itu kan mencetaknya adalah mencetak pekerja ya, atau mencetak profesional. Jadi kalau memang mau mengarah ke wirausaha harus mencari referensi di luar biar itu gitu. Karena nggak mungkin, karena emang kamu didesain, soalnya di jurusan saya di teknologi rekayasa internet, kamu tuh dicetak mau jadi profesi A, B, C gitu. Nah kalau kamu mau ambil profesi D, sedangkan nggak di cover di sini, nggak mungkin kan pakai jalur ini. Nah kalau masuk jalur ini nanti akan minder tuh sama teman-temannya. Oh teman-temanku pada A, B, C, D, kok aku nggak bisa gitu. Nah karena memang itu jadi harus mengambil jalan dari luar gitu, mengambil referensi dari luar. Kalau saya boleh share lagi, semisal teman-teman mau ambil wirausaha, yang saya lakukan kesalahan selama mungkin 6-7 bulan ini adalah orang teknis biasanya buru-buru bikin produk. Kamu tuh harusnya nggak bikin produk dulu. Kamu cari tahu dulu usermu siapa, customer segmennya mana, ngobrol lah sama mereka. Cari tahu kamu masalahnya apa sih. Ntar mereka akan share tuh sebanyak mungkin. Nah dari sana baru ketemu insight-nya. Itu namanya user research gitu. Setelah user research selesai, baru deh bikin produk yang sesuai. Dan bikinnya nggak usah gede-gede. Sesimpel mungkin, secepat mungkin, sampai si produk ini tadi nge-solve masalahnya user. Kayak tadi Mas Yoga bikin produk gitu. Tapi kan usernya Mas Yoga udah jelas. Si user ini kasih requirement gitu. Betul. Aku tuh pengen ini. Nah sedangkan kalau kita yang bikin B2C gitu, itu nggak bisa kayak gitu. Harus ngobrol dulu, kalau lewat asumsi ya tadi, produknya jadi, user nggak kepakai. Akhirnya muter-muter gitu. Nah itu pertama silakan lakuin itu gitu. Nah kemudian setelah itu valid, baru nanti dikembangin pelan-pelan. Ini tuh aku kembangin sektor A, B, C, dan nggak bisa tuh langsung pertama kali langsung menyasar market sebesar mungkin. Kayak Nusantara juga gitu, kami menyasar kamu marketplace mentoring platform, jadi siapa aja boleh. So kalau kamu bikin siapa aja boleh, artinya tidak market siapa-siapa. Jadi di pertama harus very spesifik, sehingga spesifik ini bisa baru deh nanti di-expand satu-satu gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya share kesalahan saya gitu. Jadi awali dengan research, bikin produknya, dan iterasi sama user sehingga lebih baik gitu. Dan terakhir, kalau tadi closing statement dari saya adalah suatu inovasi itu bukan kamu pinter-pinteran bikin apa, tapi inovasi adalah penemuan yang dilakukan lewat research dan bisa dikomersialisasi. Jadi kalau kamu bikin inovasi dong, ini ngomongin konsep bisnis ya, beda jelas sama ngomong akademik gitu. Tapi ketika bisnis, inovasi, penemuan plus komersialisasi. Kalau penemuan doang tanpa komersialisasi, ya bukan inovasi dalam hal bisnis gitu. Jadi that's it. Kalau kamu bikin produk, harus tahu cara bikin produknya gimana, untuk siapa, dan komersialisasinya gimana. Jadi itu sampai adorable gitu ya. Betul. Bisa dijual. Wah, luar biasa. Monggo Mas Yoga. Ini banget Mas Randa. Oke, mungkin statement ini saya tunjukkan ke teman-teman yang mau jadi wira swasta ya Bu. Ya. Kalau mau swasta, yaitu dikuati tirakati puasanya, karena ekonomi pasti sulit di awal. Itu pasti. Spiritualnya dulu berarti ya? Spiritualnya dikuatke, terus niatnya dimantepin buat
tujuannya itu mau apa gitu. Yang jelas nek sudah punya value, sudah punya apa ya, teman-teman seperjuangan, insya Allah ya tujuannya bareng-bareng gitu, seperti yang tak omongin tadi, karena ada member seumpama 17 orang ya, doa 17 orang itu bakal menjadi satu gitu kalau tujuan kita baik gitu. Dan saya dan teman-teman yakin visi misi dan kegiatan kami di Helper, selain ya itu tadi, karena usaha kan pasti profit kan, dan ya produk kita bermanfaat gitu. Ada beberapa produk yang emang belum saya komersilkan, kayak macam blend stick, kursi roda itu tadi, karena emang harus sesuai dengan standar yang ada dulu. Dan yang jelas kami mementingkan endurance. Kami nggak mau kayak apa ya, kayak blend stick contohnya, itu endurance-nya masih belum kuat menurut saya. Kemarin sudah banyak yang teman-teman terutama dari golongan tertentu yang mungkin kayak mau menyumbangin, mau jadi CSR kayak gitu. Tak beli ini mas gini buat, ya setelah saya wawancara emang tujuannya negatif, mungkin buat cari nama gitu kan, publikasi mereka. Tapi saya hold, saya nggak mau ada kayak teman-teman disabilitas itu menjadi proyeksinya mereka gitu buat cari nama. Jadi di situ oke lah, mungkin secara ekonomi nilainya tinggi pas memang kalau saya bisa jual itu, tapi ada sisi sosialnya yang harus saya perhatikan. Itu tadi sih Bu, diluruskan niate, terus apa, yang jelas di awal-awal pasti kudu sabar karena keuangan pasti susah kayak gitu. Ya tetap semangat sih, percaya aja, karena tadi 17 doa, atau maksudnya nggak sampai 17 doa ya, tapi ada teman-teman yang berdoa bersama di situ, dan siapapun agamanya, apapun rasnya, mereka berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, terus menjadi satu tujuan bareng-bareng yang insya Allah positif. Yang penting niatnya gitu maksudnya. Ya, luar biasa. Sampai nyesnya sampai ke dalam ini. Jadi benar kalau itu ya, doanya bersama ya. Tadi kalau Mas Nanda sudah didoain sama mbahnya begitu ya. Mengetuk pintu langit dengan mendekat ke bumi. Ya. Ya, baik, luar biasa ini. Terima kasih sekali sharingnya. Semoga berkah yang dijalankan, tetap semangat. Jadi walaupun agak-agak curcol detected gitu mungkin ya, sama-sama berbagi, sama-sama menjalani begitu. Semoga lancar semuanya, dan tentunya itu tadi bermanfaat untuk semuanya. Apapun nanti manfaatnya begitu kan, mesti kita akan dapat hikmahnya nanti begitu. Ya, mungkin itu. Terima kasih banyak Mas Nanda, Mas Yoga. Salam untuk keluarga semua. Semoga sehat semuanya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi dengan direktur muda lainnya di kesempatan yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.